Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik. sehat. Oke, sebelumnya ada yang tahu gak sekarang Teteh mau ngapain? Enggak ya, karena belum dikasih tahu. Nah, sekarang tujuan kegiatan hari ini Teteh mau menyampaikan materi tentang gaya belajar. Sebelumnya ada yang tahu gaya belajar itu apa? Tidak. Nggak tahu. Oke, nanti Teteh jelaskan. Nah, tugasnya nanti ada kalian nulis tentang gaya belajar kalian. Nanti materinya disampaikan dulu, oke? Oke, sebelum memasuki kegiatan, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Oke, jadi ingat ya, tadi tugasnya kalian apa? Memahami tentang cara belajar, Gaya belajar. Dan menuliskannya ya, ciri-ciri gaya belajar kalian. Nah, sekarang udah siap memasuki kegiatan? Oke, terkait materi gaya belajar, Teteh mau menampilkan video tentang gaya belajar. Disimak ya. Gaya belajar ada. Dan yang ketiga adalah kinestetik. Pertama adalah visual, yang kedua auditorial, dan yang ketiga adalah kinestetik. Yang pertama adalah gaya belajar visual. Gaya belajar visual biasanya cenderung dengan apa yang mereka lihat. Mereka belajar dengan apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat, apa yang mereka perhatikan. Contohnya mereka belajar dari melihat sebuah gambar. Adapun ciri-ciri orang yang belajar dengan gaya visual adalah sebagai berikut. Ingat-ingat ya. Rapi dan teratur, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, berbicara dengan cepat. Teliti terhadap detail, mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Orang yang belajar dengan gaya belajar auditorial cenderung belajar dengan apa yang mereka dengar. Contohnya, pada saat guru menerangkan pelajaran di depan, mereka akan lebih cepat mengerti daripada mereka harus membaca. Adapun ciri-ciri orang yang belajar dengan gaya auditorial adalah sebagai berikut. Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Orang yang belajar dengan gaya kinestetik cenderung dapat memahami materi dengan mudah ketika mereka mempraktekkan secara langsung. Contohnya ketika anak SMK mesin dapat memahami bagaimana cara membongkar mesin jika mereka langsung mempraktekannya. Adapun ciri-ciri orang yang belajar dengan kinestetik adalah sebagai berikut. Berbicara dengan kencang, menanggapi perhatian fisik. Terima kasih sudah menonton video ini. Oke, jadi itu materi tentang gaya belajar. gaya belajar. Ada berapa? Masih ingat? 3. 3, apa aja? Visual, auditorial, kinestetik. Pinter. Oke, jadi kita ulang lagi ya. Ada yang masih ingat gaya belajar visual itu apa? Apa? Anggur. Visual, Gaya belajarnya berfokus pada mata, penglihatan. penglihatan. Nah, jadi orang yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah menangkap informasi atau pelajaran dari penglihatannya.
Nah, orang dengan gaya belajar visual juga lebih suka membaca daripada dibacakan. Ada yang seperti itu? Enggak. Dia juga berbicara dengan tempo nada yang cepat. Jadi gak suka tuh dengan bicara yang pelan-pelan, yang lama, gak suka. Nah, terus yang selanjutnya yang kedua ada gaya belajar apa? Auditorial. Editorial atau auditori ya. Nah, biasanya orang dengan gaya belajar ini lebih mampu memahami pelajaran dengan cara mendengar, bukan melihat, tapi dengan mendengarkannya. Nah, ciri-cirinya ada yang masih ingat? Apa? Ya tadi lebih mudah mengingat sesuatu dengan cara mendengar. Terus berbicara sendiri pada saat belajar. Jadi ketika belajar dia itu ngomong sendiri tentang pelajaran yang lagi dia baca. Terus dia juga senang mendengarkan teman, guru, atau yang lainnya. Nah, dia juga ketika belajar sangat mudah terganggu oleh suara-suara. Ada yang seperti itu? Ada. Nah, yang ketiga tadi apa yang ketiga? Kinestetik. Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Nah, jadi gaya belajar kinestetik itu melibatkan gerakan. Jadi kalau orang dengan gaya belajar ini tuh ketika belajar lebih senang memahami materinya itu dengan ia menggerakkan bagian tubuhnya, dengan menggerakkan tangan, mainin pulpen, menggerakkan kaki. Ada yang seperti itu? Teman-teman kalian juga pasti ada ya, pernah melihat mungkin ya. Nah, sekarang di sini Teteh punya ciri-ciri gaya belajar. Nah, nanti kalian coba tuliskan yang termasuk ciri-ciri gaya belajar di sini. Tuliskan nomornya aja ya. Nih, kelihatan. Ditulis berapa? Semua yang ini yang termasuk gaya belajar kalian kayak kemarin. Angkanya aja. Nah, dari ciri-ciri gaya belajar tadi, sekarang hitung gaya belajar kalian ada berapa? 1, 2, 3, 4, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Dari ciri-ciri gaya belajar kalian yang tadi udah kalian tulis, Syifa jumlahnya berapa? 12. Nah, tadi itu termasuk ke instrumen gaya belajar, di mana setelah kalian tadi menuliskan gaya belajar tersebut, kalian bisa tahu gaya belajar kalian itu apa. Nah, setelah Teteh lihat, gaya belajar Syifa itu termasuk ke gaya belajar auditori, sedangkan Alia termasuk gaya belajar visual. Sekarang kita berada di akhir dari kegiatan. Sebelumnya Teteh mau review dulu. Kita review dulu ya terkait gaya belajar apa aja tadi. Ada berapa? 3. Yang pertama Visual, auditori, kinestetik. Oke. Yang visual apa? Gaya belajar yang enaknya dengan Menulis. penglihatan. Kalau visual dengan Pendengaran. salah. Visual penglihatan, auditori pendengaran. Kalau kinestetik apa? Gaya. Gerakan ya. Oke, dari materi yang telah Teteh sampaikan dan review tadi, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, berarti hanya segitu yang bisa Teteh sampaikan. Semoga kalian bisa memahami
gaya belajar kalian dengan lebih baik lagi dan bisa mengoptimalkan kebiasaan belajar kalian yang lebih baik lagi. Oke, cukup sekian kegiatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.